Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang PPN dan APBN. Jadi rencananya pemerintah nanti pada tanggal 1 Januari 2025 nanti akan menaikkan PPN pajak pertama nilai sebanyak 12%. Alasan pemerintah sangat klasik, yaitu masalahnya APBN kita kekurangan dana gitu. Jadi untuk menyegarkan, untuk menyehatkan, jadi pajak harus dinaikkan. Jadi masalah ini sebenarnya sudah terjadi dari presiden kita yang pertama dulu, dari zaman Soekarno sampai yang ketujuh kemarin, dan sampai sekarang presiden ke-8. Masalah kita masih itu juga, masalah kita klasik, yaitu kekurangan dana. Ini mungkin kata-kata yang sering kita dengar di dalam masyarakat kita. Indonesia kekurangan dana, ini bahasa yang sering kita dengar sama sekali. Jadi nanti pada tahun 2025 rencananya itu APBN kita tuh mencapai 3.600 triliun. Sementara dana yang tersedia itu cuma 3.000 triliun. 2.500 triliun itu dari pajak, 500 triliun itu di luar pajak. Jadi ada 616 triliun dana itu yang belum tercover. Jadi untuk mengatasi kekurangan tadi, ya pajak lagi yang dinaikkan. Jadi PPN itu dinaikkan 12% lagi. Jadi ini tentu kalau pajak udah naik, yang terjadi apa? Inflasi. Inflasi itu maksudnya semua barang itu akan menaik secara menyeluruh. Jadi banyak barang-barang itu naik. Kalau barang-barang itu udah naik, yang terjadi apa? Tentu masyarakat kesulitan. Masyarakat tentu beban hidup bertambah. Tentu masyarakat biaya hidupnya makin sulit gitu. Jadi sulit untuk meningkatkan produksi. Jadi kalau masyarakat itu yang dipikirkannya macam mana dia bisa selamat pagi, siang, dan malam gitu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi ini tentu membuat masyarakat resah juga, masyarakat tidak nyaman gitu. Jadi banyaklah para komentator, banyaklah analisa ekonomi mengatakan sebaiknya pajak ini tidak usah naik dulu, ditunggu menjelang nanti kan kita mau tahun baru lagi, mau Imlek lagi, mau Ramadan, mau Idul Fitri. Jadi setelah itu baru bisa dinaikkan. Ada sebagian itu berpendapat itu sah-sah saja. Setelah itu baru naik, kalau memang tidak bisa ditahan ya kita naikkan gitu. Tetapi ada lagi yang mengatakan kalau bisa kita nggak usah membangun. Karena apa? Kalau kita membangun dengan tidak punya dana ya percuma juga kan. Akhirnya menyusahkan masyarakat juga. Karena apa? Karena pembangunan itu kan perlu dana besar. Maka kalau rasa-rasa yang pembangunan sifatnya mercusuar itu ya dihentikan aja gitu. Setelah itu ada lagi pendapat yang mengatakan kalau bisa aset-aset yang sama koruptor itu diambil dulu gitu. Jadi kalau aset-aset itu sudah diambil dan itu diserahkan kepada kas negara, maka kas negara tentu bertambah. Jadi kenaikan pajak tidak perlu lagi. Karena kalau kenaikan pajak ini sebenarnya adalah hal yang terakhir dilakukan suatu negara untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan daripada keuangan negara mereka tersebut. Tapi pemerintah kita ini sebenarnya dia belum berusaha lagi. Kemarin katanya ada mengatakan akan menarik pajak dari para konglomerat, para pengusaha-pengusaha, tapi itu ternyata tidak berhasil. Tapi masyarakat juga yang menjadi korban. Oke, masyarakat siap. Seandainya pajak itu betul-betul naik, memang betul itu dibutuhkan, memang itu harus dilaksanakan. Kenapa tidak? Ya masyarakat siap aja gitu. Tapi pemerintah bisa nggak menjamin bahwa pelayanan publiknya makin membaik? Ini kan tidak. Kalau pelayanan publik tidak membaik itu kan percuma juga kan. Masyarakat udah menambah duit dia atau uang dia kepada negara, tapi pelayanan publik pun tidak membaik. Setelah itu kalau seandainya memang pajak itu dinaikkan dan harga itu naik dan masyarakat bersedia, nanti alokasinya itu jelas enggak? Nah ini jadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Masyarakat kan sebenarnya siap-siap aja gitu, bersedia aja demi kepentingan negara, kenapa tidak gitu. Tetapi pemerintah kita ini tidak siap, tidak, kurang transparan. Nah jadi kalau hal ini yang terjadi macam mana gitu. Jadi sebenarnya ya kita masyarakat ini harus aktif juga gitu. Karena kalau kita udah menyerahkan pajak dan dana itu tidak terdistribusi kepada kemana yang bagusnya, ya kita punya hak untuk melakukan cross check gitu. Jadi masyarakat kita jangan nanti seandainya naik, wah udah biar naik aja seperti itu, lalu melepaskan. Tidak bisa seperti itu. Kita harus tetap menjaga dana ini perginya kemana gitu. Dana ini didistribusikan kemana. Jadi masyarakat harus ikut andil dalam pemerintahan ini supaya apa? Supaya jangan terjadi hal-hal yang
yang mencurigakan. Seperti kita lihat sekarang, korupsi itu masih banyak gitu. Korupsi itu di mana-mana. Jadi salah satu penyebab Indonesia nih APBN-nya berkurang itu ya korupsi ini masih tinggi gitu. Jadi sebenarnya banyak alternatif yang bisa dicapai oleh pemerintah untuk menyeimbangkan daripada APBN tersebut. Tapi pemerintah kita setakat ini langkah yang diambil. Sayang memang DPR kita tidak bisa juga melakukan cross check awal, toh mereka menyetujui apa yang diinginkan pemerintah. Memang alasannya sudah diskusi dengan DPR, tapi memang tidak ada jalan lain gini kan. Jadi ke depan sekali lagi kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat harus tetap menjaga negara kita ini supaya berjalan dengan baik dan benar, karena cross check dari masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada rasa-rasanya yang kurang dari video saya ini, nanti Anda boleh tambah nanti di kolom komentar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share, serta subscribe, serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Akhir kata, ila muwafiq ila mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.